Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita semua, Kitab Suci. Kita masih dalam studi kita tentang Paulus di surat pertamanya kepada orang percaya di Korintus, dan kita telah sampai pada pasal 10. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari pasal ini mulai dari ayat 23. Izinkan saya memulai dengan menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang Dr. Farid. Selamat datang. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Dr. Farid, sebelum kita memulai pelajaran kita, saya ingin kembali ke episode yang terakhir dan subjeknya adalah meja Tuhan. Kita berbicara di episode terakhir bahwa meja Tuhan adalah peringatan dan bukan tidak ada transubstansiasi, yaitu roti tidak berubah menjadi tubuh dan cawan itu tidak berubah menjadi darah secara harafiah. Namun ada beberapa ungkapan yang ingin kita singgahi untuk kita analisa. Ketika dia mengatakan dalam ayat 16, cawan ucapan syukur yang kita syukuri bukankah persekutuan dengan darah Kristus? Roti yang kita pecahkan bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena kita, sekalipun banyak, adalah satu roti dan satu tubuh. Karena kita semua mengambil bagian dari satu roti itu. Saya ingin Anda menjelaskan kata-kata yang disebutkan di sini. Sebelum dia mengatakan ayat ini, dia menarik perhatian mereka dengan kata yang indah, mengatakan, aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Yang berarti bahwa apa yang akan saya katakan perlu dipahami. Mereka mampu membedakan. Dan jadi, semua praktik Kristen perlu dilakukan bukan sebagai upacara, tetapi dengan semacam kehati-hatian. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan, artinya pikirkan tentang apa yang saya katakan. Ini menunjukkan pada kita, saudara, ayat bahwa semua kebenaran iman Kristen bergantung pada pengertian, Pemahaman. bukan ketiadaan pikiran. Ada yang bilang sekarang tidak, iman bertentangan dengan pikiran. Dan kita menjawab dengan tidak sama sekali. Alkitab mengajarkan kepada kita fakta-fakta. Iman kita tidak melawan pikiran, tapi iman diterima dan dipahami oleh pikiran. Meskipun terkadang berada di luar pikiran, tapi iman tidak menentang pikiran. Lalu dia berkata, cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. Apa arti cawan ucapan syukur? Ia melihat di dalam cawan, di mana ada ekstrak anggur yang mengacu pada darah Kristus. Dia melihat di dalamnya bahwa sementara kita meminumnya, kita menikmati semua berkat, kita menerima berkat. Karya Kristus dan ungkapan kita ucapkan syukur, berarti bersyukur untuknya seperti dalam Mazmur, pujilah Tuhan hai jiwaku. Bukannya kita memberkati seolah kita memberikan sesuatu sehingga sekarang memiliki sifat tertentu, menjadi diberkati atau mengambil sifat tertentu dari kekudusan atau keunggulan. Dan bukan saat ucapan syukur kita meminta Tuhan untuk memberkati cawan itu. Ya, benar sekali. Kita bersyukur berarti kita berterima kasih pada Tuhan untuknya. Bahkan dalam bahasa Inggris kami memberkatinya, kami berterima kasih kepada Tuhan untuk itu. Cawan ucapan syukur yang kita ucapkan, bukankah itu persekutuan darah Kristus? Ungkapan ini berarti dua arti. Pertama, kita berbagi dalam manfaat dari darah Kristus. Artinya, kita diuntungkan dari semua berkat yang darah Kristus telah tawarkan bagi kita. Apakah berkat-berkat Darah itu? Kristus memberi kita pengampunan, pembenaran, dan rekonsiliasi dengan Tuhan, kemenangan atas setan, dan mengizinkan kita menikmatinya. Kristus telah membeli, menebus kita. Semua ini adalah berkat. Jadi saat kita mengambil cawannya, kita menyatakan bahwa kita menerima berkat-berkat ini. Ini adalah makna pertama dan ini memiliki makna lain. Karena persekutuan darah Kristus memiliki dua makna berhubungan. Yang kedua adalah
bahwa semua orang yang mengambil cawan menyatakan bahwa mereka adalah semua mitra dalam menikmati berkat yang ditawarkan oleh darah Kristus. Bukan berarti yang satu mengambil berkat dan yang lain dirampas. Ini juga sama dengan roti yang kita pecahkan. Bukankah itu berarti persekutuan tubuh Kristus? Ini berarti sementara kita makan roti ini, kita menyatakan bahwa kita semua diselamatkan melalui persembahan tubuh Kristus di kayu salib. Benar. Inilah makna dari frase ini. Dan dia berbicara tentang persatuan orang percaya sebagai satu tubuh untuk kita semua. Lalu dia berkata, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu ini, izinkan saya mengulanginya. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu ini menyatakan bahwa kita semua satu tubuh. Benar. Roti yang satu ini mewakili bahwa Kristus memiliki satu tubuh di bumi. Dan kita mempraktikkan kesatuan kita dalam tubuh ini. Episode terakhir, ketika kita membahas awal dari topik ini, Anda mengatakan bahwa topik ini memiliki beberapa nama, memecahkan roti, meja Tuhan, atau perjamuan Tuhan. Saya melihat bahwa ekspresi yang digunakan dalam pasal 10 adalah tentang meja Tuhan. Ya, Apakah ada perbedaan antara meja Tuhan dan perjamuan Tuhan dalam penggunaan atau semuanya adalah sinonim yang sama? tidak, sebenarnya ada perbedaan. Tentu saja itu adalah aspek dari satu koin. Maksud saya dua sisi dari satu koin, maaf. Mereka adalah dua sisi dari satu koin. Koin itu memecahkan roti. Kedua sisi adalah ketika dia berkata meja Tuhan. Kita bermaksud atau ini berkonsentrasi pada persekutuan kita satu sama lain. Dan kemitraan kita dalam prinsip meja ini. Ketika dia mengatakan perjamuan Tuhan, konsentrasi lebih pada tanggung jawab saya dan hak istimewa saya sebagai individu dalam mengambil perjamuan di atas meja ini. Konsentrasi di sini di pasal 10 adalah bahwa kita bermitra satu sama lain. Artinya saya tidak bisa tidak peduli tentang dia yang berdiri di samping saya. Saya akan memperingati kematian Tuhan dengan mengambil dari roti dan cawan. Tapi aku tidak peduli yang berdiri di sampingku, saya tidak peduli. Apakah dia yakin atau tidak, dia memiliki doktrin selain saya tidak peduli. Ini tidak benar, karena kita berada dalam persekutuan spiritual. Ini mengharuskan kita harus berada di halaman yang sama dalam berpikir. Itulah konsep meja Tuhan dan ini adalah Ini pokok bahasan mejanya. pasal 10. Ini pasal 10. Tetapi pasal 11 yang akan datang menyebutnya perjamuan Tuhan. Makanya saudara ayat pada pasal 10 yang membahas tentang meja, kita temukan berkali-kali kata ganti kami. Ia berbicara dalam Dan bentuk kata jamak. berpartisipasi. Mengambil bagian, tepatnya itu adalah Benar. persekutuan. Tapi di pasal 11, dia akan banyak menggunakan kata tiap-tiap orang. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji Siapapun. dirinya. Dalam bentuk tunggal. Benar. Dr. Farid, saya akan membacakan 2 ayat kemudian kita rehat lalu kembali untuk melanjutkan pelajaran. Ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan benar tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Bagaimana kita bertindak di area abu-abu, di mana tidak jelas apakah melakukan sesuatu itu benar atau salah? Apa yang harus kita lakukan? Saya perlu mendapatkan jawaban ini setelah rehat. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pelajaran kita. Dr. Farid, saya bertanya bagaimana bertindak di area abu-abu yang tidak jelas. Dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan saya sebutkan sekarang. Pertama, apakah hal ini halal bagi saya? Maksudku, apakah ada perintah dalam Alkitab terhadap hal ini? Apakah ada perintah yang jelas atau tidak? Apakah ada perintah yang jelas mengenai masalah ini? Mari kita bicara tentang nafsu kedagingan. Hari ini ada masalah situs seksual pornografi. Oke? Yang menggerakkan seksualitas pada banyak orang. Apakah ada perintah? Orang mungkin berkata, ketika Alkitab ditulis tidak ada pornografi. Tidak. Prinsipnya adalah jauhilah nafsu orang muda. Oke? Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan. Jadi, Alkitab bicara tentang kenajisan, nafsu jahat. Pertanyaan kedua, apakah ini bermanfaat atau membantu? Untuk saya atau berbahaya? Ketika seseorang berkata tidak ada perintah tentang merokok, oke, tapi apakah itu bermanfaat?
Apakah ada yang mengatakan ketika saya merokok, ini memberikan saya kesehatan yang sangat baik? Syukur pada Tuhan, setiap rokok ini telah ada peringatan tertulis berbunyi merokok membunuhmu. Alkitab tidak harus mengatakannya secara Saya eksplisit. tidak memiliki perintah yang jelas. Ya, ketiga, apakah ini membangun kehidupan rohani saya? Katakanlah saya menonton film lucu atau drama komedi. Apakah saya akan berkata setelah itu, terima kasih Tuhan, engkau sangat menyemangati saya. Apakah ini akan mendorong saya untuk bangun di pagi hari keesokan harinya dengan semangat baca Alkitab? Saya tidak punya perintah yang jelas mengatakan pada saya untuk tidak menonton. Dan orang lain melihat. Tapi kadang-kadang tingkah spiritual saya membuat saya bebas abstain dengan senang hati dari hal-hal yang saya rasakan tidak membangun saya secara spiritual. Benar. Pertanyaan keempat, apakah ini akan membangun orang lain? Apa yang saya lakukan? Akankah ini membangun mereka? Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri seperti yang Anda sebutkan dalam beberapa episode. Kekristenan tidak dibangun di atas kenikmatan diri sendiri dan melakukan apapun yang saya suka tanpa memperhatikan orang lain dan keuntungannya. Pertanyaan kelima, apakah yang saya lakukan memuliakan Tuhan? Kita akan menemukan sebuah ayat nanti yang mengatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, lihatlah sejauh mana hingga makanan dan minuman, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Untuk kemuliaan Allah, maka biarlah Tuhan dimuliakan. Lalu pertanyaan keenam, apakah ini membuat siapapun tersandung atau tidak? Benar. Oleh karena itu jika makanan membuat saudaraku Saya tersandung, tidak akan pernah lagi makan daging. benar. Sekarang mari kita menjawab pertanyaan dari hadirin yang telah bersama kita. Saya punya pertanyaan di ayat 25. Makan apa saja yang dijual di pasar daging? Tidak mengajukan pertanyaan demi hati nurani. Karena bumi adalah milik Tuhan dan segala kepenuhannya. Apakah ini izin bahwa seseorang dapat makan atau minum apapun? Apakah ini izin terbuka untuk makan dan minum? Dia kembali lagi ke kasus yang dibahasnya di pasal yang ke-8. Ini berarti meja Tuhan adalah topik yang disisipkan. Tepat. Ingat bahwa saya mengatakan 3 pasal ini saling terkait. Di bawah satu Ya. judul, kebebasan Kristen dan batas-batasnya. Karena dia berkata, apa yang dijual di pasar daging, artinya apa yang akan Anda beli dari daging. Makanlah. Jangan lagi menanyakan tentang hal hati nurani. Ini adalah daging, itu tidak berbuah. Apakah sebelumnya ia adalah penyembah berhala, tidak terpengaruh, tidak mempengaruhi jaringan daging, tidak mencemarkannya. Oke? Jika seorang mengundang Anda untuk acara-acara sosial, untuk pergi dan makan, daging yang dipersembahkan kepada berhala, pergilah. Tapi, jika ada seseorang di sana dan memberitahumu bahwa daging ini dipersembahkan pada berhala, dan akibatnya, dengan makannya Anda mungkin mempengaruhi dia atau mereka. Ini ujian hati nurani. Pada kasus ini, Anda memiliki hak untuk menahan diri sendiri dari makan daging. Maka ini bukan izin terbuka. Ini bukan izin terbuka dan kebebasan di sini tidak dinilai dari hakikat daging, Benar. tapi oleh hati nurani orang lain. Ketika dia mengatakan di ayat 27, tentu saja Anda telah menyebutkan kejadian ini, kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan, karena keberatan-keberatan hati nurani. Dan dia memberitahu kita apa hati nurani sebenarnya dalam ayat 28, tetapi kalau seorang berkata padamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi orang lain itu. Mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Saya juga ingin tahu, siapa yang lain ini dan apa masalah hati nurani orang lain? Oke, seseorang tidak percaya mengundangnya. Oke, berkata padanya, ayolah, makan malam bersama kami. Kemudian saat dia berada di sana, tuan rumah memberitahu orang percaya itu, berhati-hatilah daging ini dikorbankan untuk berhala. Dan si pengundang, orang kafir percaya itu, daging dipersembahkan kepada berhala. Sifatnya spesifik. Oke? Kemudian orang beriman jika dia makan daging ini, dia akan membuat hati nurani orang lain, orang yang tidak percaya, lebih yakin akan prinsip-prinsip yang salah. Jadi orang beriman harus menahan diri. Jadi di sini hati nuraninya, hati nurani orang lain. Kemudian Paulus memandang bahwa orang beriman akan menjawabnya dan berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Oleh nurani seseorang. Nurani orang lain. Ya, mengapa kebebasan saya diadili? Jadi dia menjawab, perhatikan, jika engkau makan atau jika engkau minum,
Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Jadi, Paulus di sini ingin beritahu mereka Anda tidak dihakimi oleh hati nurani orang lain. Tetapi, hukum yang membatasi Anda, saudara orang percaya, adalah bahwa Anda harus memuliakan Tuhan dalam makanan minum Anda. Dan Anda tidak menyebabkan sandungan. Jadi dia ingin kembali ke soal kebebasan. Artinya saya bisa melepaskan kebebasan saya agar tidak membuat orang lain tersandung. Ini keseluruhan idenya. Ya. Untuk menyerahkan kebebasanmu. Kemudian dia mengakhiri dengan kata-kata yang sangat bagus. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang. Kita selalu berpikir bahwa kita tidak boleh membuat saudara seiman kita tersandung. Oke, bagaimana dengan orang kafir? Janganlah kau menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Saya membayangkan sekarang salah satu penonton berkata, "Oke, kenapa aku selalu dituntut untuk mempertimbangkan orang lain? Jadi agar tidak membuat mereka tersandung, saya harus menahan kebebasan saya. Sebaliknya mereka harus memiliki pemahaman yang lebih tinggi dan menjadi terbebaskan sepertiku. Bukannya aku harus menjauhkan diri dari kebiasaanku dan memperbudak diri kepada mereka." Saya katakan bahwa kekristenan adalah memberi dan berkorban untuk orang lain. Dan artinya mengabaikan hak pribadi sepenuhnya demi memenangkan orang lain. Dan teladan kita adalah Kristus. Kristus yang baginya segala kemuliaan, menyerahkan segalanya. Bahkan haknya yang paling sederhana dalam tuntutan untuk memenangkan kita. Dan untuk menyelesaikan karya penebusan. Dan kita berjalan mengikuti Kristus, kita mengikuti jejaknya. Anda menyebutkan teladan Kristus. Kristus tidak meminta kita untuk punya pemahaman yang lebih tinggi untuk sampai Di kepadanya. sisi lain, Dia turun, mengambil tangan kita dan membawa kita lebih tinggi. apakah itu mudah baginya untuk duduk dan makan bersama dengan orang berdosa? Bukankah raja ini melepaskan haknya? Iya, Betul kan? Tapi kenapa dia melakukan itu? Mereka mendatanginya dan tertarik pada anugerahnya. Dan perkataannya pada mereka menyelamatkan mereka. Jadi dia menyerahkan haknya, lalu dia membawa mereka lebih tinggi. membawa mereka lebih tinggi. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Saya punya sebuah pertanyaan. Tetapi jika saya mengambil bagian dengan ucapan terima kasih, mengapa saya dijelek-jelekan karena makanannya yang saya syukuri? Kami membutuhkan penjelasan tentang ayat ini. Mohon analisa Anda, Dr. Farid. Prinsip yang baru saja kita nyatakan di mana meskipun kita memiliki kebebasan untuk mengamalkan hal-hal yang tidak bersalah, tetap saja kita harus mempertimbangkan hati nurani orang lain. Jika ada saudara yang lemah seperti yang telah kita baca di pasal 8, pemahamannya lemah, hati nuraninya lemah, saya harus mempertimbangkannya, bukan menyinggung perasaannya. Dan jika ada orang yang tidak percaya, yang tidak menerima Kristus, dan ada hal-hal yang menyinggung dia, saya juga harus mempertimbangkan dia dan menuntunnya. Karena ini, makna dari ayat ini, kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya. Mengapa orang berkata jantang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Orang ini di sini sebelum dia makan daging, dia mengucap syukur pada Tuhan. Oke? Benar. Jadi dia bertanya, mengapa orang berkata jantang aku? Karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur. Jawabnya tidak. Anda tidak dinyatakan jahat karena sesuatu yang kau syukuri. Sebenarnya ini bukanlah perkataan yang jahat sebenarnya. Tetapi bahwa Anda menyebabkan pelanggaran, Anda tidak mempertimbangkan hati nurani saudara Anda meskipun dia memberitahu Anda bahwa daging ini dikorbankan untuk apa? Kepada berhala, atau izinkan saya menceritakan sesuatu yang saya ingat saya akan menceritakan dengan cepat. Silakan. Ada seorang penganut baru beberapa waktu yang lalu, dia sangat ingin membagikan buklet penginjilan. Kemudian dia punya ide tapi tidak mengujinya. Bahwa dia harus pergi ke sebuah klub malam yang biasa ia datangi sebelum bertobat dan bagikan buklet. Jadi dia pergi dan mulainya. Jadi salah satu temannya yang tidak percaya melihatnya di tempat itu. Jadi teman ini berkata dengan keras, haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Di tempat musik keras dan tarian. Mencoba mengejek dan memfitnah teman kita yang beriman. Jadi orang ini berpikir sambil berkata, saya pergi ke sana dengan hati nurani yang bersih. Dengan hati nurani Saya yang tak pergi ke bersih. pesta dansa. Tapi tindakan ini salah karena seluruh situasinya salah. Orang yang tidak percaya tentu saja akan mengolok-olok. Dia memfitnahnya dan mengejeknya. Jadi kita harus belajar bahwa bukan segalanya yang tampak baik bagi kita menguntungkan orang.
Kemudian Rasul Paulus menyatakan prinsip perilaku dalam ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu, yang lainnya, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani ataupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Prinsip apa yang Paulus terapkan di sini untuk kita? Pertama, kita harus melakukan segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Ini akan mempromosikan atau meningkatkan seluruh kegiatan hidup kita. Ini akan sangat mempromosikannya. Bahwa saya ingin segalanya memuliakan Allah. Kedua, bahwa saya tidak menyebabkan tersandung. Seluruh pihak Yahudi, kaum fundamentalis yang ketat dalam tradisi keagamaan, orang Yunani, Kaum liberal, yang bertentangan dengan kategori pertama. Kemudian gereja Tuhan, kumpulan orang percaya. Jadi saya tidak menyebabkan siapapun tersandung. Baik fundamentalis, bukan liberal, bukan juga orang beriman. Oke? Hal ketiga adalah bahwa saya menyenangkan semua orang dalam segala hal. Tidak mencari keuntungan sendiri, menyenangkan di sini maksudnya untuk menyerahkan hak saya sendiri, untuk mengambil orang-orang ini dengan tangan, untuk promosikan mereka ketika kesadaran spiritual yang benar. Tuhan memberkati Anda Dr. Farid, kami sangat menikmati mempelajari bagian firman Tuhan ini. Dan saya ingin sekali masuk ke pasal 11 untuk mengetahui tata cara beribadah dalam perjamuan Tuhan. Amin. Kita akan simpulkan episode ini bersama hadirin di studio. Kami ingin mengetahui prinsip yang diterapkan Rasul Paulus tentang bagaimana berperilaku dalam zona abu-abu yang tidak ada instruksi atau perintah yang jelas. Kita mengatakan bahwa kita memeriksa setiap masalah dan bertanya pada diri sendiri. Beberapa pertanyaan. Pertama, apakah ada perintah yang jelas mengenai hal ini dalam firman Tuhan? Kedua, apakah ini benda bermanfaat atau berbahaya bagi kita? Ketiga, melakukan ini apakah bermanfaat bagi kehidupan rohani kita atau membangun kita? Keempat, lakukan ini menguntungkan orang lain dan mendorong mereka dan membuat mereka mundur. Kelima, lakukan hal ini menyebabkan orang lain tersandung atau tidak. Terakhir, apakah hal ini untuk kemuliaan Tuhan atau tidak memuliakan Tuhan? Benar. Ketika Rasul Paulus berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Apakah maksudnya? Kita akan mengerti artinya ketika kita tahu apa yang diandaikan oleh Rasul Paulus. Jika ada seorang yang pergi ke rumah orang kafir dan ditawari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, Rasul Paulus mengatakan jangan memakannya. Karena jika Anda memakannya, Anda akan meningkatkan keyakinan orang itu dari prinsip yang salah. Dengan itu Anda tidak dihakimi oleh hati nurani orang lain ini. Tapi Anda menyerahkan kebebasan Anda agar tidak membuat saudaramu tersandung. Apalagi ketika tuan rumah yang mengundang Anda mengatakan bahwa daging ini dipersembahkan kepada berhala. Tepat. Terima kasih Tuhan memberkati, terima kasih Dr. Farid, Tuhan memberkati Anda. Pemirsa terkasih, Rasul Paulus memberitahu kita tidak seorang pun harus mencari kebaikannya sendiri tetapi kebaikan orang lain. Dan lagi dia mengulangi prinsip ini kepada kita, bahwa kekristenan mengajarkan kita untuk keluar dari diri kita sendiri dan kekhawatiran diri kita sendiri, dan untuk mencari kebaikan orang lain. Inilah yang kita pelajari dari Kristus yang datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani dan menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang. Saya ingin mengatakan kepada Anda semua, banyak hal langsung terjadi ketika Anda mengutamakan kebaikan orang lain dan keuntungan mereka. Di antara keluarga ketika Anda mengutamakan kebaikan pasangan Anda, dalam pekerjaan ketika Anda mengutamakan kebaikan rekan kerja Anda, di jalan saat Anda mengutamakan kebaikan orang-orang di sekitar Anda, di jalan, di semua kalangan ketika Anda bebas dari keegoisan dan mengutamakan kebaikan dari orang lain, di sini pada saat itu Anda berjalan menurut pikiran Tuhan. Jadi jangan pernah mencari keuntungan Anda sendiri, tetapi carilah keuntungan orang lain juga. Pertanyaan episode hari ini, apa arti dari perkataan Paulus? Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Apa arti dari kata-kata Rasul Paulus? Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Sampai bertemu di episode yang berikutnya untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tata cara dalam beribadah dan dalam perjamuan Tuhan. Tuhan menyertai. سواك يا سيدي حياتي رضاك يا سيدي ما
سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، أنت متكلي، تطمئن نفسي، حلو ما أشهاك يا سيدي، نفسي لا تسلك يا سيدي، حلو ما أشهاك يا سيدي، نفسي لا تسلك يا سيدي، تفرح قلبي، أنرت لي دربي، حينما ألقاك يا سيدي، عذب ما أحلاك يا سيدي، حينما ألقاك يا سيدي، عذب ما أحلاك يا سيدي، تبدد همي، تفرج عني. وسط الأشواك يا سيدي، عيناي تراك يا سيدي، في وسط الأشواك يا سيدي، عيناي تراك يا سيدي، تضمد جرحي، تجدد فرحي، نفسي في حماك يا سيدي، عيني لعلاك يا سيدي، نفسي في حماك يا سيدي، عيني لعلاك يا سيدي، قوتي حبك، صخرتي وعدك. Tuhan, firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.